Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan saya sendiri, Al-Fatih Sultansyah, Darmaning Tias, Farel Sefa, Febran Adito, Muhammad Meka, dan Rasyad Bima. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang bab berpikir kritis dengan tema mengapa Allah menciptakan alam semesta untuk manusia tinggali. Mulai dari pengertian alam semesta. Sebenarnya alam semesta itu apa sih? Alam semesta menurut sains adalah hamparan atau ruangan yang sangat luas tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Sedangkan menurut agama, alam semesta adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap nyata oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, atau bisa disebut juga sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains di dunia ini. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius buatan Allah Subhanahu wa taala. Bumi adalah salah satu bagian dari alam semesta ini. Maka tak heran terciptanya bumi ini berhubungan erat dengan terbentuknya alam semesta. Adakah pendapat lain dari teman-teman sekalian? Saya ingin mengasih tahu pendapat tentang teori-teori yang munculnya alam semesta. Yang pertama yaitu teori ledakan besar. Teori ini dipopulerkan oleh Albert Einstein yang didasarkan pada penelitian yang ditemukan bahwa alam semesta itu mengembang. Seluruh planet dan bintang terus bergerak saling menjauhi seolah-olah berasal dari suatu tempat yang sama. Pada tahun 1915, Einstein menyempurnakan teorinya dengan tentang relativitas yang kemudian ia terapkan dalam pendistribusian zat di ruang angkasa. Kemudian di tahun 1917, ada massa bahan yang hampir seragam di mana keseimbangan tak menentu antara kekuatan gravitasi dan kekuatan dorong kosmos lain yang tak dikenal. Semua ini kemudian dapat dipecahkan pada tahun 1922 oleh ahli fisika dari Rusia. Yang kedua adalah teori Kaplan-Laplace. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah banyak berpikir dan menganalisis tentang gejala-gejala yang terjadi di alam. Mulai abad 18, para ahli telah memikirkan tentang proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut atau nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796, yang kemudian dikenal dengan teori Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa alam semesta terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut, yaitu nebula tadi. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran ini, yang sangat cepat ini, kabut bagian khatulistiwanya terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan. Bagian inilah yang membentuk planet-planet di alam semesta. Saya juga ingin berpendapat bahwa menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah, telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya milik Allah, Maha Suci Allah, Tuhan alam semesta. Lalu di Quran Surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi zalika laayatan liqaumin yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Pertanyaannya adalah, dari mana air ini berasal?
Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari arsy-Nya Allah. Ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan, dan hewan-hewan lain sebagai cadangan makanan untuk para predator. Semua jenis hewan baik burung maupun hewan darat ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari hewan air. Adakah teman yang lain ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat juga tentang tujuan diciptakannya bumi sebagai bagian alam semesta untuk manusia. Manusia sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola bumi, seperti dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Menurut Abu Al-Su'ud, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia boleh atau berhak mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Allah sangat memberi kemudahan bagi siapa yang hendak mengelolanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa perintah yang terdapat pada kata famasya di dalam ayat mengandung perintah ibahah atau boleh. Maka bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan dengan manusia dengan dua cara. Cara pertama adalah memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani. Misalnya, mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan atau untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia. Dan cara yang kedua adalah menjadikan alam sebagai wahana untuk melahirkan berbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Sedikit menambahkan Farel, ada juga beberapa alasan manusia diciptakan dan diturunkan di bumi. Misalnya seperti 1, sebagai pengurus khalifah bagi planet bumi. Tujuan manusia diciptakan salah satunya adalah dibentuk sebagai pengurus atau khalifah di planet bumi ini. Hal tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, untuk menyembah Allah. Tujuan manusia diciptakan juga memiliki tujuan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai pencipta mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, agar manusia mengetahui mahkuasa Allah. Tujuan manusia diciptakan antara lain juga agar mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya, dan isinya telah terbentuk berkat mahkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Dan keempat, yang terakhir adalah sebagai bukti kelayakan saat di akhirat. Tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun. Tetapi Allah tak melakukannya. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak di tempat mana. Seperti Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 31. Kepunyaan Allah lah yang apa yang ada di langit dan bumi, agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Sebagai penutup diskusi ini, saya juga berpendapat bahwasannya alam semesta juga tidak akan bertahan lama karena Allah SWT akan mendatangi hari kiamat untuk alam semesta. Belakangan ini sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir melanda di mana-mana, serta menyebar wabah virus atau penyakit. Tentu hal tersebut tidak diinginkan oleh siapapun, namun juga tidak dapat dihindari oleh siapapun. Maka hal yang paling baik untuk dilakukan yaitu berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki jalan keluar yang paling terbaik bagi umatnya.
Dibalik dari berserah diri kepada Tuhan, namun dianjurkan bagi umatnya untuk berusaha menghindari berbagai bencana yang terjadi dengan waspada serta antisipasi dengan segala bentuk bencana yang terjadi. Terkadang bencana alam juga terjadi oleh ulah manusia itu sendiri karena keserakahannya. Namun tak jarang juga setelah bencana menimpanya, sekumpulan masyarakat menyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan marah. Tujuan Tuhan dalam menciptakan alam semesta adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Tujuan alam diciptakan juga bukan untuk disembah, dikultuskan, atau dimintai pertolongan, akan tetapi adalah untuk dikelola, dibudayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Pada akhirnya, alam diciptakan hanya untuk fasilitas semata bagi umat manusia yang mengenal dan lebih mendekat diri kepada Tuhan. Maka hal-hal yang sebaiknya dilakukan, perbanyaklah membuat kebaikan dan selalu mengingat Tuhan. Karena harta yang kita punya itu hanyalah titipan dan tidak abadi. Karena yang kekal abadi hanya milik Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang berarti maha hidup dan tidak mati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.